Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Kak Asri. Kali ini aku pengen banget bahas tentang TWK ya. Aku akan membahas tentang beberapa soal Pancasila dan implementasinya. Kenapa aku uh, antusias banget bahas subtopik ini? Karena seperti di tahun ini itu soal-soal CPNS atau soal sekolah kedinasan itu ya kebanyakan soal-soal Pancasila gitu ya, soal-soal cerita yang sulit dan rumit, dan implementasinya tuh kayak gimana. Makanya banyak banget gak jarang banyak yang nilainya jeblok gara-gara soal-soal seperti ini. Nah, makanya nih buat kamu yang tahun depan mau daftar CPNS atau mau daftar sekolah kedinasan, kamu wajib banget nih tonton video ini, oke? Sebelum aku mulai, aku mau ngingetin lagi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini supaya channel ini bisa menjadi teman belajar kalian. Oke, kalau udah, yuk kita mulai. Nih, aku ada 3 tips cara mengerjakan soal HOTS ya, atau soal cerita tentang Pancasila dan implementasinya. Kayak tips kayak gini nih jarang orang yang tahu ya, makanya kamu wajib banget perhatiin aku jelasin ya, oke? Yang pertama nih, yang wajib dicicil dari sekarang nih, mulai detik ini, kalian tuh cari di Google, oke? Terus cari tentang butir-butir Pancasila. Nah, totalnya sendiri tuh dari 5 Pancasila tuh ada 45 butir. Setiap butir kalian hafalin, kalian baca berulang-ulang gitu kan. Supaya apa? Supaya kalau kamu ketemu soal cerita tentang pengamalan Pancasila, kamu itu langsung bisa ya ngejawabnya. Jadi langkah yang pertama itu baca butir Pancasila kayak gitu, oke? Yang kedua, sering berlatih soal ya, terutama soal-soal tentang implementasi Pancasila gitu. Karena ada beberapa sih yang memang nggak bisa apa ya, hanya dari menghafal butir-butir Pancasila gitu. Contohnya ada beberapa kayak perbedaannya sila kedua dan sila kelima itu bagaimana kak gitu kan ya. Nih aku kasih sedikit gambar aja. Kalau sila kedua tuh intinya sih tentang soal-soal tentang kemanusiaan gitu, hubungannya dengan nilai-nilai manusia gitu ya. Contohnya tentang kayak kamu ikut PMR kayak gitu ya. Terus menghormati orang lain, nah itu kan kayak memanusiakan manusia gitu ya. Pokoknya kalau ada nilai-nilai manusia itu udah termasuk sila kedua gitu. Terus kadang-kadang terjebak anak itu kan, bedanya sila kedua dengan sila kelima. Oke, kok sila kelima itu pokoknya tuh tipe soalnya tuh berhubungan dengan masyarakat luas gitu, masyarakat yang global kayak gitu. Contohnya kayak gimana kak? Contohnya kalau kamu itu kerja bakti untuk membantu korban bencana alam. Waduh, itu kan lingkupnya udah luas banget ya. Korban bencana alam itu kan masyarakat global gitu, masyarakat umum. Itu masuknya sila kelima tuh. Terus misalnya lagi sila kelima ya. Oh, misalnya nih ada kayak soal kayak tentang perusakan fasilitas umum kayak gitu kan, rusak-rusak halte misalnya kayak gitu, rusak terminal, rusak jalan. Nah, itu kan kayak mengganggu hajat hidup masyarakat umum ya, atau masyarakat publik ya. Kayak gitu tuh termasuk contoh soal cerita sila kelima gitu ya. Jadi bedain, catat lagi itu tadi perbedaan, dan sering menjebak banget ya, perbedaan sila kedua dan sila kelima itu soal ceritanya tuh tipenya kurang lebih kayak gitu. Oke, kita lanjut. Tips yang ketiga itu ada mencari kata kunci pada soal gitu ya. Ini bener juga ya. Jadi kalau kan kita nih di waktu ya, kalau ngajarin soal CPNS itu sejam, 1,5 jam atau berapa ya, lupa. 1 jam kalau nggak salah, oh nggak, 90 menit, tapi itu 100 soal gitu. Nah apalagi soal TWK nih, model terbarunya nih tahunku tuh itu HOTS gitu, maksudnya banyak banget paragrafnya gitu kan. Maka dari itu kamu nggak mungkin nih baca soal paragraf kamu pahamin semua, kamu pasti harus nyari kata kuncinya. Jadi yang paling penting sih kalau dalam mengerjain soal seperti ini,
langsung baca skimming ya, baca cepat langsung cari kata kunci gitu, terus dihubungkan dengan butir-butir Pancasila yang sudah kamu hafalkan sebelumnya kayak gitu. Oke, itu 3 tips yang paling penting. Terus tipe soalnya kayak gimana kak? Aku ada 2 tipe soal ya yang bentar lagi akan aku bahas. Oke, jangan kemana-mana. Nih, aku ada soal pertama nih tentang Pancasila dan implementasinya. Ya kan, ini merupakan soal yang terbaru deh. Nih, kayak gini nih modelnya nih. Panjang, paragraf gitu kan. Kamu diperlukan analisis yang cukup tinggi dan kamu harus benar-benar paham gitu. Nih baca ya. Hyunjin adalah anak dari seorang konglomerat. Hidupnya sangat bergelimang oleh harta. Hyunjin memiliki banyak koleksi pakaian bermerek, pakaian, jam tangan, sepatu gitu kan ya. Gaya hidupnya juga sangat tinggi. Dia sering berfoya-foya belanja, mobil sport gitu kan. Tindakan Hyunjin ini bertentangan dengan Pancasila, terutama sila ke gitu kan. Nah kayak gini nih harus dicari kata kuncinya gitu kan. Paragrafnya panjang banget nih, tapi kata kuncinya apa sih? Jadi dia tuh soal ini membicarakan gaya hidup Hyunjin yang mewah ya dan boros ya, bener nggak? Ditunjukkan dengan kayak dia sering belanja gitu kan, ngoleksi mobil sport lah, pakaian, jam tangan segala macam. Itu kan menunjukkan bahwa dia tuh kayak hidup berfoya-foya dan boros gitu ya. Oke, terus ini bertentangan dengan sila keberapa kak? Nah, jadi ini bertentangan dengan sila kelima gitu ya, terutama butir ketujuh. Nah, butir ketujuh itu ya tidak bersifat boros tulisannya gitu kan. Makanya yang aku bilang di awal, kalian wajib baca 45 butir, dihafalin. Ya kalau ketemu soal kayak gini langsung deh kamu bisa ngejawab gitu kan. Udah ketemu kata kuncinya hidup boros gitu. Terus oh iya, di butir ketujuh sila kelima dibilang tidak bersifat boros. Maka sudah otomatis soal cita tadi itu Hyunjin melanggar sila kelima kayak gitu ya. Oke, ada soal terakhir nih, soal kedua. Tuh, panjang lagi kan? Panjang nggak tuh? Kayak gini nih, termasuk soal terbaru CPNS nih, TWK HOTS. Jadi soal paragraf panjang gitu kan, tapi disuruh analisis gitu. Ini termasuk pelanggaran sila keberapa. Sebenarnya nggak sulit, tapi ya kamu harus praktekin trik-trik yang sudah aku berikan tadi. Baca dulu soalnya. Paham radikalisme dinilai menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Deputi 5 Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodwarni mengakui persoalan radikalisme di Indonesia sudah mulai meningkat 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir ini mengkonfirmasi radikalisme tidak hanya muncul di institusi pemerintah namun juga di institusi masyarakat, termasuk bidang pendidikan. So membuktikan ancaman radikalisme ini nyata gitu kan ya. Jadi intinya dari tadi itu radikalisme yang mengatasnamakan agama gitu. Itu tuh pelanggaran sila keberapa gitu sih kan ya. Udah ketemu kan kata kuncinya tentang radikalisme yang mengatasnamakan agama atau ideologi tertentu gitu kan ya. Menyatakan mengatasnamakan agama gitu kan, penyalahgunaan agama gitu kan, itu kan menunjukkan indikasi sesuatu perilaku yang melanggar sila pertama gitu kan, sila Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Terus kalau nggak salah juga sih ini juga tercantum di butir ketiga ya, sila pertama kayak kita tuh harus menghormati gitu kan, menghormati sesama pemeluk agama dan hidup rukun gitu kan. Tapi kok dengan adanya kayak perilaku kayak gini kan itu kan jelas melanggar banget ya, butir ketiga sila pertama pastinya kayak gitu. Oke, kecepatan gak nih aku ngejelasinnya? Tapi semoga dengan penjelasan aku yang aku bikin serinci mungkin ya, gimana cara nganalisis soal, semoga ini membantu banget ya buat kalian menghadapi ujian di tahun depan. Yuk semangat yuk! Jangan lupa ya untuk selalu nih nungguin video-video yang aku upload di channel ini, karena aku kedepannya bakal bagiin tips-tips cara ngerjain soal tuh kayak gimana. Oke, sampai sini aja ya pertemuan kita. Jangan lupa untuk belajar terus, tetap semangat. See you!